Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza Putri Nurhalisah dengan NPM 2270065160084 sebagai salah satu anggota dari Divisi Customer ingin menjelaskan tentang proyek ide rancangan sistem integrasi, tugas mata kuliah 1 dan tugas UTS mata kuliah Enterprise Research Planning yang diampu oleh Ibu Andri. Masuk ke studi kasus. Sebagai customer, saya sering merasa kesulitan ketika harus mencari berbagai pilihan makanan dari brand yang saya sukai. Dan sering sekali saya proses pemesan makanan dan pengiriman itu lama banget. Dan saya berpikir mengapa kita nggak bikin satu platform yang menyediakan berbagai brand tersebut, menyatukan berbagai brand tersebut. Selain itu juga saya berpikir bahwa harus memiliki opsi pembayaran yang memudahkan para customer. Seperti contohnya Kris. Kris itu kan dia bisa masuk ke bank mana aja, bisa bayar dari bank mana aja lewat Kris. Itu menurut saya salah satu yang memudahkan customer untuk opsi pembayaran. Selain itu juga kolaborasi dengan perusahaan pesan antar merupakan nilai tambah bagi saya, khususnya customer. Itu akan mempercepat proses pengiriman dan memastikan makanan saya akan cepat sampai dalam kondisi baik. Masuk ke sistem integrasi Indosagi. Apa itu Indosagi? Indosagi adalah platform yang menyatukan platform atau website yang menyatukan atau menjadi wadah bagi para pedagang, pengusaha, resto yang menyajikan makanan khas Indonesia. Untuk website tersebut, kita akan membuat 2 dashboard. Yang pertama ada dashboard customer. Di dashboard customer ini, kita membutuhkan fitur utama, yaitu sistem pemesanan, lalu pencarian dan filter, profil pengguna, pembayaran online, keranjang belanja, integrasi peta, dan pengiriman, notifikasi, ulasan dan rating, promo dan diskon. Kita juga butuh fitur pendukung, yaitu seperti integrasi media sosial, manajemen inventaris, sistem analitik, dan customer service. Lalu kita juga akan menyediakan dashboard perusahaan. Di dashboard perusahaan, fitur utamanya ada manajemen brand, manajemen pemesanan, analisis penjualan, manajemen pembayaran, integrasi logistik, dan keamanan privasi. Untuk fitur pendukungnya ada manajemen promo, manajemen akun, customer service, pemeliharaan sistem, pelatihan karyawan, dan pengembangan produk. Masuk ke UI UX website. UI UX dari customer itu yang pertama pastikan navigasinya itu mudah dan intuitif. Lalu gunakan tata letak yang minimalis dan hindari elemen yang berlebihan. Lalu gunakan warna hijau sebagai warna dominan dan warna putih untuk dasar. Dan gunakan font standar yang mudah dibaca. Pastikan website dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat. Sediakan fungsi pencarian yang mudah untuk menemukan brand makanan dan minuman favorit. Gunakan tata letak responsif yang menyesuaikan dengan ukuran layar. Terapkan filter berdasarkan kategori, harga, dan lokasi. Lalu gunakan gambar makanan dan minuman yang resolusinya tinggi dan menarik, jadi nggak buram. Tampilkan menu makanan dengan jelas dan ringkas, jadi nggak perlu panjang penjelasannya. Sertakan informasi detail tentang setiap makanan seperti bahan-bahan, alergi, dan kalori. Ini cukup baik untuk kesehatan dan sangat menguntungkan customer. Lalu buat sistem keranjang belanja yang mudah digunakan. Tawarkan berbagai pilihan metode pembayaran termasuk Kris.
Yang pertama tadi sangat memudahkan para pelanggan karena bisa kemana aja. Lalu proses checkout yang mudah dan cepat, berikan informasi real time tentang status pemesanan agar kita tahu nih pesanannya udah sampai mana. Lalu kirimkan notifikasi push untuk pembaruan status. Lalu tampilkan ulasan pelanggan untuk membantu pembeli melakukan keputusan. Jadi diberi rating. Jadi kita tahu nih makanannya yang mana yang enak dan mana yang enggak. Jadi perusahaan juga bisa evaluasi. Lalu izinkan pelanggan untuk memberi ulasan dan rating yang tadi kita bahas. Lalu selanjutnya ada pembuatan website. Di sini saya sebagai divisi customer dan teman saya ada Pancar, kita membagi tugas untuk seluruh divisi, di mana mereka per divisi itu mendapat tugas tersendiri untuk membuat tampilan websitenya. Yang pertama ada divisi penjualan. Tugas mereka itu merancang sistem untuk menampilkan promosi dan diskon dari berbagai brand makanan, serta menawarkan program loyalitas yang terintegrasi untuk meningkatkan retensi pelanggan. Lalu ada merancang sistem yang dapat melacak penjualan secara real time, menganalisis tren penjualan, dan mengelola data pelanggan untuk strategi pemasaran yang lebih lanjut. Lalu ada divisi pemasaran, tugasnya itu merancang sistem untuk menyajikan konten promosi yang menarik, ulasan pelanggan dan rekomendasi makanan berdasarkan preferensi pengguna. Lalu sistem untuk mengelola program pemasaran, analisis kinerja program, dan memantau interaksi pelanggan dengan merek. Lalu ada divisi keuangan, yaitu tugasnya merancang sistem untuk menyediakan opsi pembayaran yang fleksibel dan transparan. Lalu merancang sistem untuk mengelola pembayaran, laporan keuangan, dan analisis keuangan. Selanjutnya divisi manufaktur, tugasnya merancang sistem yang dapat memastikan ketersediaan stok, kualitas, serta keamanan produk. Jadi divisi manufaktur akan membuat sistem di mana sistemnya itu akan sistem dari perusahaan akan terhubung dengan sistem si pengusaha, penjual, atau resto tersebut. Jadi kita bisa pantau kualitas stok dan keamanannya. Jadi dapat diakses oleh mereka dan perusahaan. Lalu ada divisi logistik, yaitu tugasnya merancang sistem untuk melacak status pengiriman dan perkiraan waktu kedatangan pesanan secara real time. Lalu ada merancang sistem untuk mengoptimal route pengiriman, melacak inventaris, dan memantau kinerja pengiriman. Lalu ada divisi IT, yaitu mengintegrasi semua sistem yang sudah dibuat oleh setiap divisi. Lalu ada divisi HRD, pengelola SDM, yaitu merancang sistem yang akan terlibat dalam pengembangan dan operasionalitas website, termasuk perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Lalu ada divisi analisis, di sini tugasnya merancang sistem analisis data untuk memantau kinerja si website atau platform, melacak tren pelaku pelanggan, dan memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Oke, di situ penjelasan secara singkat tentang sistem integrasi Indosagi. Untuk analisanya, hanya bisa sampai di situ karena dari seluruh divisi yang tadi saya sebutkan, belum ada dari mereka yang mengirimkan hasil karyanya kepada divisi customer, sehingga divisi customer tidak bisa tahu apa yang bagaimana tampilan atau rancangan yang sudah mereka buat. Jadi kita nggak bisa revisi sama sekali, dan hanya ini yang baru bisa kita jelaskan untuk saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.